Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bareng bersama Majelis Ta'lim Al-Hasanah dengan mengangkat tema membangun semangat di setengah bulan Ramadan bagian akhir. Dan bagian dari kaidah syariat, bahwa ketika ada sesuatu yang mulia, ada waktu yang mulia, maka bagian akhirnya itu lebih mulia. Bagian dari kaidah syariat, jika ada waktu yang istimewa, bagian akhirnya itu lebih mulia. Sehingga kita bisa lihat misalnya di hari Jumat, waktu yang paling istimewa untuk banyak berdoa adalah di bagian akhirnya. Sehingga waktu yang mustajab untuk hari Jumat adalah setelah asar. Di hari Arafah, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di bagian akhirnya. Sehingga Nabi SAW ketika di hari Arafah, beliau banyak berdoa kepada Allah, setelah masuk waktu asar. Demikian pula, setiap hari waktu yang istimewa adalah bagian akhirnya. Dan bagian akhir dalam setiap hari adalah setelah asar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut salat yang terakhir yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Jika kita hitung salat yang pertama adalah maghrib, maka salat yang terakhir adalah asar. Salat yang terakhir disebut oleh Allah sebagai salat yang istimewa, yaitu salat al-wusta. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat 5 waktu dan salat al-wusta. Dan yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salat asar. Demikian pula dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan istimewa. Bulan Ramadan yang merupakan bulan istimewa, bagian yang paling istimewa adalah bagian akhirnya. Sebab di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar di 10 malam hari terakhir. Dan ketika itu kaum muslimin disyariatkan untuk lebih serius lagi dalam menjalankan ibadah. Sehingga di sini kita akan membahas apa saja yang perlu kita persiapkan agar kita bisa lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah di setengah bulan Ramadan bagian akhir. Baik, ada sebuah buku yang membahas tentang amalan-amalan tahunan. Buku itu berjudul Lataiful Ma'arif, karya Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan ada mukhtasar dari kitab ini, ringkasan dari kitab ini, dengan judul Mukhtasar Kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab. Nah, karena mukhtasar ini sangat bagus, sehingga insya Allah kita bisa lebih mudah untuk memahami secara keseluruhan, maka saya angkat mukhtasarnya. Ya, meskipun kita juga punya buku Lataiful Ma'arif yang asli, yang bukan mukhtasar maksudnya, tapi mungkin terlalu panjang, sehingga di sini kita angkat ringkasannya saja. Mukhtasar Kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab. Majelis yang ketiga berkaitan dengan bulan Ramadan. Fi dzikril ashril awsat min syahri Ramadan. Menyebutkan 10 pertengahan dari bulan Ramadan dan menyebutkan nisfu syahril akhir, setengah bagian akhir dari bulan Ramadan. Disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awsat min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Sehingga mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Fa'takafa aman.
hatta idza kanat lailatu ihda wa ishrin wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi. Qal. Sampai ketika sudah masuk malam ke-21, yaitu malam di mana beliau keluar dari tempat iktikaf beliau di pagi harinya, qala, beliau bersabda, "Man kana i'takafa ma'i," siapa yang iktikaf bersamaku, falya'takif al-ashral awakhir. Silahkan dia iktikaf di 10 akhir Ramadan. Wa qad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha. Dan ditampakkan kepadaku nampaknya malam ini, yang itu merupakan Lailatul Qadar. Thumma unsituha, kemudian aku dilupakan. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watinin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan Lailatul Qadar tanggal sekian. Tapi kemudian setelah itu beliau lupa, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang beliau ingat ini, dan aku teringat aku sujud fi ma'in watinin min sabihatiha. Di pagi harinya aku sujud fi ma'in watin, di mana jidatku itu terkena air dan lumpur, terkena air dan tanah. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di 10 malam terakhir. Faltamisuha fi kulli witrin, dan silahkan dicari di setiap malam ganjil. Dan Nabi SAW, masjid beliau itu tidak bertutupkan atap yang rapat sehingga ketika hujan maka air itu akan masuk. Fama taratis sama util kalailah. Ya, ternyata di malam itu turun hujan. Wa kana al-masjidu ala arishin fa waqafa al-masjidu fa basurat aina ya Rasulullah SAW ala jubhatihi atharul ma' wat tin min subhi ihda wa ishrin. Lalu malam itu turun hujan. Dan masjid karena cuma ditutupi dengan dedaunan kurma, maka air bisa masuk. Dan mata kepalaku melihat Rasulullah SAW, di dahi beliau ada bekas air dan tanah min subhi ihda wa ishrin, di pagi hari tanggal 21. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sehingga apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan kejadian ketika itu, Lailatul Qadar jatuh di malam 21. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW i'tikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Wa hadzal siyaq, dan konteks ini menunjukkan anna dzalika taqarrara minhu, itu berulang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwa beliau mulai iktikafnya itu dari awal. Ya. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mulai iktikafnya itu dari awal, di 10 pertengahan bulan Ramadan. Meskipun beliau sampaikan kepada para sahabat yang pengen iktikaf bersamaku, ayo iktikaf di 10 terakhir, agar lebih ringan bagi mereka. Dan kemudian beliau sampaikan sebagai motivasi, ditampakkan kepadaku Lailatul Qadar, cuman dilupakan malam keberapa. Nah, kemudian beliau teringat, di antara cirinya adalah pas waktu pagi hari, beliau sujud, sementara di dahinya ada air dan tanah. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan dalam riwayat yang lain dari sahihain berkaitan dengan hadis ini, annahu takafa al-ashr al-awwal, Nabi SAW pernah iktikaf di 10 pertama bulan Ramadan. Tsumma takafa al-ashr al-awsat, kemudian beliau iktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, inni utitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir wa man ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif. Aku diberi, lalu disampaikan kepadaku, wallahu a'lam, mungkin di sini maksudnya adalah diberitahu, inni utitu maksudnya diberitahu, lalu dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan.
Faman ahabba minkum ayya'takif, maka siapa di antara kalian yang ingin i'tikaf, falya'takif, silakan i'tikaf. Fa'takafan nasu ma'ahu, akhirnya banyak orang yang i'tikaf bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala, ini menunjukkan bahwasanya anna dzalika kana minhu, bahwa i'tikaf Nabi SAW di 10 pertengahan Ramadan itu dilakukan oleh beliau qabla ayyatabayyana lahu, sebelum ada kejelasan bagi beliau annaha fil ashril awakhir, bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Tsumma lamma tabayyana lahu dzalik, hingga ketika beliau mendapatkan penjelasan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, i'takafal ashrul awakhir, beliau pun i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, hatta qabadahullahu azza wa jalla, sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu anhu Aisyah wa Abu Hurairah wa ghairuhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah, Abu Hurairah dan yang lainnya. Baik. Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab membahas tentang kenapa kita disyariatkan untuk semakin rajin di pertengahan, setelah masuk pertengahan bulan Ramadan. Karena dulu Nabi SAW melakukan itu. Sehingga beliau i'tikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Sampai akhirnya ketika mendapatkan penjelasan Lailatul Qadar ada di bagian akhir, maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk iktikaf di bagian akhir Ramadan. Wa qad warada al-amru bi talabi Lailatul Qadar fi nisfil awakhir min Ramadan. Dan terdapat perintah untuk mencari Lailatul Qadar di pertengahan terakhir Ramadan. Wa fi afradi ma baqiya min al-ashr al-awsat min hadzal nisf. Dan ada pada beberapa malam pertengahan, mungkin saja Lailatul Qadar itu muncul di beberapa malam pertengahan, di salah satu malam pertengahan min hadzal nisf, dari pertengahan Ramadan. Wa huma lailatan, dan itu adalah di 2 malam. Malam 17 dan malam 19. Jadi disimpulkan di sini, Lailatul Qadar mungkin saja keluar di malam terakhir Ramadan, dan mungkin saja keluar di malam pertengahan, tapi hanya malam tertentu saja. Kemungkinan besarnya adalah di malam 17 dan malam 19. Nah. Walihadzal makna wallahu alam, dan dengan kesimpulan ini wallahu alam, kana Ubay bin Ka'ab yang merupakan imam di zaman Umar, imam tarawih di zaman Umar, yaqnutu fil witri fi layalin nisfi al-awakhir. Beliau kunut ketika sholat witir di layalin nisfil awakhir, setelah masuk pertengahan bagian akhir. Jadi ketika sudah masuk tanggal 15 Ramadan, Ubay bin Ka'ab yang merupakan imam sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kunut. Li'annahu yurja fihi Lailatul Qadar. Karena diharapkan di salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian di sini ada sebuah kesimpulan. Wa aidan, selain itu, fakullu zamanin fadilin min lailin aw naharin. Semua waktu yang istimewa, baik malam maupun siang, fa inna akhirahu afdalu min awwalihi, maka bagian akhirnya lebih afdal dibandingkan bagian awalnya. Seperti hari Arafah dan hari Jumat. Hari Arafah yang paling afdal kapan? Bagian akhir. Hari Jumat bagian akhir. Wa kadzalikal lail wan nahar umuman, demikian pula siang dan malam secara umum. Malam yang paling afdal kapan? Sepertiga malam terakhir. Siang yang paling afdal kapan? Waktu asar. Akhiruhu afdalu min awwalihi,
bagian akhirnya lebih afdal daripada bagian awalnya. Walidzalika kanatis salatul wusta, karena itu yang disebut sebagai salat wusta adalah salat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidzu 'alas salawat. Jagalah salat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan jagalah salat al-wusta. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu, Allah perintahkan untuk menjaga salat al-wusta. Ketika dia disendirikan, menunjukkan adanya penekanan. Ya, sebagaimana misalnya kita mengatakan, tolong hormati semua siswa. Hormati Zaid. Dan Zaid termasuk salah satu siswa. Hormati semua siswa dan hormati Zaid. Zaid termasuk salah satu siswa. Maka ketika kita mengatakan hormati Zaid, berarti ada penekanan yang lebih untuk Zaid. Maka ketika Allah Ta'ala menyebut jaga sholat 5 waktu dan jaga sholat asar, berarti ada penekanan yang lebih untuk sholat asar. Ini yang sering disebut oleh para ulama dengan dzikrul khas ba'dal am, yufidu at-taukid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat 5 waktu. Kemudian as-salatul wusta, jagalah salat asar. Nah, di sini penyebutan khusus setelah disebutkan umum. Kaidahnya dzikrul khas ba'dal am. Disebutkan bagian yang khusus setelah disebutkan bagian yang umum. Yufidu at-ta'kid. Yufidu ta'kid. Menyebutkan bagian yang khusus setelah disebutkan bagian yang umum menunjukkan makna penguatan. Ya. Misalnya Allah juga berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal." Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, Jibril dan Mikail. Loh, Jibril dan Mikail kan termasuk malaikat. Iya. Setelah Allah sebutkan para malaikat, kemudian Jibril dan Mikail, menunjukkan adanya dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah umum, dan itu yufidu ta'kid, mengandung makna penguatan. Kita kembali ke sini. Dan kenapa sholat asar itu menjadi sholat yang paling istimewa? Karena dia dikerjakan di akhir hari. Seperti yang kita tahu, awal hari dalam kalender Islam. Awal hari dalam kalender Islam apa? Awal hari dalam kalender Islam adalah maghrib. Maka begitu sudah masuk maghrib, sudah ganti hari. Dari sinilah kita bisa lihat sholat pertama adalah maghrib. Dan sholat terakhir, apa sholat terakhir? Asar. Dan bagian akhir yaitu asar lebih afdol daripada maghrib. Salat asar lebih afdol daripada maghrib dengan alasan
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga salat asar secara khusus. Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, kama dallat al-ahaditsus sahihah, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak hadis sahih, wa atharus salafi al-katsiru yadullu dzalik. Dan ada banyak keterangan dari ulama salaf yang menunjukkan hal itu. Wa kadzalika asyru dzulhijjah wal muharram akhiruhuma afdalu min awwalihima. Demikian pula 10 hari terakhir Dzulhijjah dan Muharram, bagian akhirnya lebih afdal daripada bagian awalnya. Ya. Di sini kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, sehingga ketika kita di bulan Ramadan, bagian akhir itu lebih berkualitas, lebih afdal dibandingkan bagian awal. Maka sangat disayangkan kalau kemudian bagian akhir justru dilalaikan oleh manusia untuk serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qil, dan ada yang mengatakan, ini versi yang kedua. Jadi kenapa kita harus rajin ibadah di bagian akhir bulan Ramadan? Ada yang mengatakan, inna bitida'a nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sabi'a asyara Ramadan. Bahwa memulainya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di 17 Ramadan. Atau yang kita kenal dengan peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran. Dakwah pertama yang diwajibkan kepada Nabi SAW atau kenabian beliau berstatus sebagai Nabi pertama kali adalah di malam 17 Ramadan. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Aliin Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan, nama asli dari Abu Ja'far adalah Muhammad bin Ali. Abu Ja'far Al-Baqir. Kenapa disebut Al-Baqir? Al-Baqir artinya bajak. Abu Ja'far Al-Baqir disebut Al-Baqir yang artinya bajak karena orangnya rajin menuntut ilmu seolah-olah membaca ilmu. Saking banyaknya. Nazala Jibrilu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatas sabti wa lailatul ahad. Thumma dhahara lahu bi khira'a bi risalatillah azza wa jalla yaumal itsnain li 17 qallat min Ramadan. Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatas sab'i wa lailatul ahad, pada malam Sabtu dan malam Ahad. Tsumma dhahara lahu bi Hira. Kemudian beliau menampakkan kepada Nabi SAW di Gua Hira untuk mendapatkan risalah Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di hari Senin pada tanggal 17 khalat min Ramadan, setelah berlalu Ramadan. Jadi di 17 itulah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama menurut keterangan Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir. Wa asahhu ma ruwiya min al-hawadits fi hadhihi al-lailah. Dan peristiwa yang diriwayatkan yang sahih pada malam itu adalah annaha lailatu badrin. Lailata sab'ata asyrata. Wa qila tis'a asyrata. Bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Adalah Lailatul Qadar. Yaitu malam 17. Wakilah dan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 19. Wal masyhur, dan pendapat yang terkenal, annaha kanat lailata sab'a asyrata. Pendapat yang terkenal adalah Lailatul Qadar itu berada di malam 17. Wasabihatuha huwa yaumul furqan, sementara paginya adalah hari al-furqan, yaumal taqal jam'an, hari di mana dua pasukan ketemu, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir ketika peristiwa Badar.
Allah Subhanahu wa taala menyebut itu sebagai Yaumul Furqan. Allah berfirman, coba dilihat di baris yang ketiga ya. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Yaumal Furqan, pada hari Al-Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari terjadinya pertemuan dua pasukan. Kenapa disebut sebagai Yaumul Furqan? Sehingga peristiwa perang Badar disebut dengan Yaumul Furqan. Li'anna Allah Ta'ala faraqa fihi bainal haqqi wal batil. Karena di hari itu Allah memisahkan antara al-haq dan al-batil. Wa adharal haqqa wa ahla. Allah menangkan kebenaran dan pemegang kebenaran alal batili wa hizbihi. Dibandingkan kebatilan dan penganut kebatilan. Wa 'allat kalimatullahi tauhiduhu, sehingga kalimat Allah yaitu tauhid kepada Allah semakin meninggi. Wa dhalla a'da'uhu minal musyrikin wa ahli kitab. Sementara musuh-musuhnya yaitu musyrik dan ahli kitab semakin terhina ketika kalimatut tauhid itu berada di permukaan. Baik. Sampai di sini penjelasan berkaitan kenapa kita perlu rajin ibadah di pertengahan bulan Ramadan, setelah masuk pertengahan bulan Ramadan. Karena salah satunya adalah di hari inilah Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira. Dan ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tempat atau waktu itu sebagai waktu pertemuan antara kaum muslimin dengan orang musyrikin dalam peristiwa perang Badar. Dalam peristiwa perang Badar. Sehingga jadilah itu Yaumul Furqan, hari pembeda. Karena Allah hendak membedakan mana muslim, mana kafir dalam situasi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya penulis bercerita tentang masalah peristiwa perang Badar. Kenapa Nabi SAW sampai kemudian membersamai sahabat untuk berangkat menuju Badar, melakukan peperangan? Perlu diceritakan nggak ini? Ada di sini, cuman nantinya agak panjang. Jadi sampai proses bagaimana terjadi peperangan ketika di peristiwa Badar. Nah, di sini diceritakan bahwa begini. Kaum muslimin di Madinah, topografi Madinah itu kan berada di utara. Sehingga kalau kita lihat posisi Mekah berada di selatan, sementara Madinah berada di utara. Nah, di atas sudah kelihatan Madinah. Ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian terus naik, nanti ada Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik. Nah, dulu masyarakat ketika melakukan perjalanan menuju Syam, Syam itu di mana? Di utara. Di mana Syam itu? Jordan, Palestina, kemudian Suriah, dan Lebanon. Ya. Kurang zoom ini. Suriah, Syria, dan Lebanon. Inilah daerah Syam. Ya, wilayah ini daerah Syam. Ada Yordan, ada Lebanon, ada Suriah. Ini daerah Syam. Ada Palestina. Sehingga mereka masyarakat Arab ketika ke Syam yang berangkat dari Mekah, maka dia akan melewati Madinah. Kemudian Nabi SAW mendengar kabar. Nabi SAW mendengar kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan membawa banyak sekali barang dari Syam menuju Mekah.
kita hadang mereka. Akhirnya berangkatlah sekelompok sahabat tanpa membawa perbekalan senjata yang lengkap karena tidak ada maksud untuk perang, tapi lebih kepada mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Apa ini boleh, Pak? Boleh. Kenapa? Nah, dulu ketika kaum muslimin hijrah, hartanya itu dikuasai oleh orang musyrikin. Maka sekarang sebagai gantinya, ketika Abu Sufyan datang membawa aneka barang dari Syam menuju Mekah, dihadang oleh para sahabat untuk diambil hartanya. Tapi Abu Sufyan sudah bisa mengenali adanya rencana itu, maka dia pun ngambil jalur yang berbeda dan dia mengirim salah satu utusannya untuk naik kuda cepat, memberitahu kepada orang musyrikin bahwa di Madinah terjadi ketegangan. Akhirnya berangkatlah orang-orang Mekah dengan suasana perasaan kita akan ganyang Madinah. Kita akan ganyang Madinah. Akhirnya mereka berangkat dengan situasi senjata yang lebih lengkap, cuma personel lebih banyak, sementara kaum muslimin jumlah personilnya sedikit dan senjatanya tidak begitu banyak. Karena niatnya adalah untuk mencari kafilah dagangnya Abu Sufyan tadi. Baik, bukan untuk persiapan perang. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin ketika peristiwa perang Badar, sampai beliau melakukan doa ibtihal. Doa ibtihal, tangannya diangkat tinggi-tinggi dan mengucapkan dalam salah satu cuplikannya, Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad ala wajhil ardi. Ya Allah, jika kelompok kecil ini kau takdirkan kalah, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini. Sehingga andaikan itu terjadi, pasukan Nabi Muhammad SAW kalah, sehingga mereka dibantai semuanya oleh orang musyrik, maka sudah tidak akan ada lagi dakwah Islam. Gak ada ANB channel, tidak ada masjid A, masjid B, tidak ada. Karena pengembannya dulu kalah di peristiwa perang Badar. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Sehingga pada waktu terjadi perang Badar, meskipun jumlah kaum muslimin sedikit, namun mereka menang. Nah, ini kurang lebih cuplikan kisah bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya melakukan perang Badar. Ini cukup panjang ya, menjelaskan tentang peristiwa perang Badar. Nah, dalam peristiwa perang Badar ada beberapa gembong orang musyrikin kufar yang terbunuh. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Walid bin Utbah. Berikutnya adalah Al-Walid bin Utbah dan Abu Jahal juga mati di sana. Wa ghairuhum, dan masih banyak beberapa pasukan orang kafir gembong-gembongnya yang meninggal di peristiwa perang Badar. Wa asarru minhum sab'in. Dan yang disimpan, yang datanya tidak ada 70 orang. Ada 70 orang yang tidak jelas datanya. Atau wa asarru minhum sab'in, dan mereka berhasil untuk menawan 70 orang, serta masih ada banyak lagi pasukan-pasukan yang lain yang tidak disebutkan namanya yang meninggal dalam peristiwa perang Badar di kalangan orang musyrikin. Maka saat peristiwa perang Badar, orang musyrik mengalami kekalahan yang besar. Kemudian disimpulkan di sini, wa qissatu badrin yatulu istiqsa'uha. Kisah tentang perang Badar cukup panjang dan terkenal dalam berbagai kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sahih, Sunan, Musnad, Al-Maghazi, dan yang lainnya. Nah, saat terjadi peristiwa perang Badar, Allah menyebutkan orang musyrikin itu dimotivasi oleh setan.
Kalian ini hebat, kalian kuat, kalian banyak. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Ingatlah ketika setan menghiasi perbuatan mereka. Wa qala, dan setan, iblis mengatakan, la ghaliba lakumul yawm. Hari ini tidak akan ada satupun manusia yang berani mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan aku akan mendampingi kalian. Falamma tara'atil fi'atan, ketika dua pasukan itu saling berhadapan-hadapan, nakasa ala akibaihi, iblis itu balik arah. Kemudian dia lari ke laut. Waqala, dan dia mengatakan, inni bari'um minkum, aku lepas tangan dari kalian. Inni ara ma la tarawna, inni akhafullah, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku takut kepada Allah. Yaitu jumlah pasukan malaikat yang banyak sekali yang menolong kaum muslimin pada peristiwa Badar. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha keras siksanya. Ya. Baik, nah di sini berbicara tentang masalah perang Badar cukup panjang ya. Sampai akhirnya bagian ini. Kemudian penulis menyebutkan wa fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, yaltufullah bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kasih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaghullu fihi syayatin, maka Allah taala membelenggu setan-setan dan maradatul jin, dan jin-jin yang nakal. Hatta la yaqdiru ala ma kanu yaqdiruna alaihi fi ghairihi, sehingga mereka tidak bisa berbuat sebagaimana perbuatan yang sebelumnya mereka lakukan di selain bulan Ramadan. Min taswilid dzunub, seperti memotivasi untuk berbuat dosa. Walihada takillul ma'asi fi syahr Ramadan fil ummati lidzalika. Karena itulah jumlah maksiat di bulan Ramadan menjadi turun di tengah umat Islam ini. Apa sebabnya? Lidzalika. Karena setannya dibelenggu. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, idza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu jahannam ditutup. Wa sulsilat asyayatin, dan setan dibelenggu. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Walahu aidon, dan juga dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dan di sini juga ada riwayat yang sejenis, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sehingga dalam keterangan itu terdapat motivasi bagi manusia untuk beramal. Pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyampaikan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, bersemangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, aqsir, lereni, berhenti sampai di sini. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kulla lailatin, dan Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, namun di sini dinilai sanadnya dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsa khisalin." Umatku
ketika bulan Ramadan diberi 5 keistimewaan. Lam tu'tahu ummatun qablahum, yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum mereka. Yang pertama, khulufu fammis shaimi adyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Mereka akan dimintakan ampunan oleh para malaikat sampai waktunya berbuka. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Kemudian Allah hiasi setiap hari jannatahu, surganya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, yushiku ibadis salihun ayyulku anhum al-ma'unah wal adha wa yasiru ilaiki. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang saleh, mereka hampir saja mencurahkan segala yang mereka punya, harta yang mereka punya, dan mereka siap menanggung gangguan apapun. Wa yasiru ilaiki, sehingga mereka bisa kembali kepadamu wahai surga. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dan setan ketika itu dibelenggu, fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan, bertindak sebagaimana perbuatan yang dia lakukan di selain bulan Ramadan. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin, dan diampuni untuk mereka di akhir malam. Qila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah di akhir malam itu Lailatul Qadar? Qala, jawab beliau, la, bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Namun orang yang beramal akan diberi ganjaran apabila amalnya sudah selesai. Ya. Tapi di sini hadisnya dinilai dhaif, yang kalaupun kita jadikan sebagai bagian dari motivasi untuk beramal, kita bisa lihat 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad SAW. Pertama, bau mulutnya wangi di sisi Allah. Yang kedua, dimintakan ampunan oleh malaikat sampai berbuka. Yang ketiga, surga dihiasi dan orang soleh berlomba untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat, setan dibelenggu sehingga dia tidak bebas bergerak. Dan yang kelima, di penghujung malam dosanya diampuni. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga semakin memotivasi kita untuk beramal, dan kita menyadari bahwa Ramadan ini adalah bulan perlombaan, dan kita sama-sama berlomba untuk meraih kemenangan berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baik buruknya setiap amal diukur dari ujungnya. Berdasarkan hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Sehingga nilai amal itu tergantung dari ujung. Apabila ujungnya baik, maka amalnya dianggap baik dan sebaliknya. Nah, karena itu ketika bulan Ramadan, kita beramal sampai kapan? Sampai selesai. Bahkan ketika di bagian akhir kita buat semakin rajin. Semakin kuat tekadnya. Sebagaimana yang namanya perlombaan, ketika sudah masuk bagian akhir, maka dia akan semakin kencang, semakin memacu kudanya, agar bisa menjadi terdepan untuk bisa sampai di garis finish, sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan. Dan orang yang gagal adalah ketika belum sampai ujung, dia sudah tinggalkan. Misalnya sudah nggak lagi mau berpuasa dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Karena itu pada waktu 10 malam terakhir Nabi SAW syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Sebagai kinayah beliau meninggalkan jima, hubungan badan dengan istrinya di malam Ramadan. Dan ada yang mengatakan ini salah satu di antara bukti Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan semoga Allah jadikan kita hambanya yang mudah dalam melaksanakan ibadah sepanjang 10 terakhir Ramadan. Kemudian sebagai pesan ya, biasanya ujian akhir Ramadan, apa sih ujiannya? Ujiannya ada 2. Apa ujian akhir Ramadan? Yang pertama, ujian akhir Ramadan adalah belanja. Yang kedua, mudik. Yang ketiga, masak kue. Ini kira-kira yang menjadi ujian akhir Ramadan. Oleh karena itu kita sarankan selesaikan belanja sebelum masuk terakhir Ramadan. Masak kue sebelum masuk terakhir Ramadan. Nah, kalau mudik ini menyesuaikan jadwal Anda. Tapi kami sarankan siang agar malamnya Anda bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh membacakan pertanyaan, Ustadz? Sebentar, cek sound. Assalamualaikum Ustadz, apakah suara saya terdengar? Jelas. Siap, silakan. Baik, baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ada yang mengatakan jika awal malam adalah maghrib dan malam itu ditakdirkan Lailatul Qadar, maka apakah semua muslimin mendapatkan Lailatul Qadar, Ustadz? Gimana tadi? Jika ada yang mengatakan bahwa semua muslimin mendapatkan malam Lailatul Qadar karena awal malam itu adalah maghrib. Dan jika ditakdirkan malam Lailatul Qadar, maka semua muslim mendapatkan malam itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sebelumnya, saya mau meluruskan terlebih dahulu anggapan sebagian orang bahwa untuk bisa disebut mendapatkan Lailatul Qadar, orang itu harus melihat peristiwa yang aneh, peristiwa luar biasa. Ya. Misalnya apa? Melihat pohon ruko, atau melihat tulisan Allah di langit, atau melihat langit terbelah. Masya Allah, langit terbelah ya. Kalau melihat itu barulah disebut telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau nggak melihat peristiwa seperti itu, maka dianggap tidak melihat Lailatul Qadar. Dan ini pemahaman yang nggak benar. Karena bukan syarat bisa mendapatkan Lailatul Qadar harus mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa. Imam Malik dalam Al-Muwatta, beliau menukil keterangan Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib yang merupakan menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tabi'in senior. Beliau pernah mengatakan, Anna Sa'id bin al-Musayyib kana yaqul. Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, Man syahidal isya min lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang salat isya ketika Lailatul Qadar, maka dia sudah dianggap telah mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun hanya faqad akhadha bihadhihi minha, dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar berupa ibadah salat isya saja. Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta mengatakan faqad akhadha bihadhihi minha ay nasibaha min thawabiha.
ketika dia sudah mengambil bagian dari Lailatul Qadar, maksudnya adalah dia telah mendapatkan bagian pahala dari Lailatul Qadar, meskipun hanya sedikit. Kemudian ada perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, an ba'di ulama'il Madinah. Beliau meriwayatkan dari sebagian ulama Madinah. Anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalliyal isya' fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliya subha fi jama'atin. Bagian dari menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa didapatkan hanya dengan sholat isya berjamaah dan punya tekad nanti akan sholat subuh berjamaah. Dan tekad keinginan itu dihitung sebagai bagian dari amal. Pada waktu dia sudah punya keinginan besok subuh saya akan berjamaah, maka dia sudah beramal batin. Hanya dengan sholat isya berjamaah dia dapat bagian dari Lailatul Qadar meskipun hanya sedikit. Wa qala Syafi'i fil Qadim, dan Imam Syafi'i dalam Al-Qadim mengatakan, man syahidal isya'a was subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang ikut hadir dalam salat isya dan subuh ketika Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil sebagian jatah dari Lailatul Qadar. Artinya bukan syarat harus ibadah semalam suntuk atau melihat peristiwa-peristiwa aneh yang menakjubkan untuk bisa disebut dapat Lailatul Qadar. Dan keyakinan seperti ini cukup marak di masyarakat, sehingga membuat sebagian orang jadi pesimis. Bertahun-tahun saya ibadah di malam hari tapi nggak pernah melihat kejadian-kejadian aneh. Akhirnya dia merasa ternyata selama ini ibadahnya tidak mendapatkan kejadian apapun, lalu dia merasa kayaknya nggak ada hasilnya. Terus dia tinggalkan ibadah itu. Nah itu kan yang bahaya ya. Padahal pemahaman itu tidak benar. Meskipun ini bukan berarti gembosi atau tidak memberikan semangat masyarakat untuk rajin ibadah ketika Lailatul Qadar. Sehingga kami tidak mengajak Anda untuk bermalas-malasan. Dapat Lailatul Qadar yang penting sholat isya jamaah udah cukup. Ya jangan kayak gitu. Kalau Anda bisa lebih, lakukan yang lebih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan kami berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada Ustadz, guru-guru Ustadz, tim hasanah, para ulama, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana itikaf untuk wanita yang tidak bermahram? Apakah jika menghidupkan malam di dalam kamarnya bisa disebut itikaf? Dan apakah boleh itikaf di rumah karena masjid di sekitar tidak menyelenggarakan itikaf? Kemudian apa syarat-syarat itikaf untuk wanita? Jazakallahu khairan Ustaz. Apakah boleh itikaf di dalam rumah? Jawabannya itikaf hanya bisa di masjid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian itikaf di dalam masjid. Dan dulu para istri Nabi SAW ketika mereka itikaf di dalam masjid. Meskipun rumah mereka dekat dengan masjid. Meskipun rumah mereka dekat dengan masjid. Dan meskipun mereka paham bahwasanya sholat wanita yang paling afdol di rumah. Karena iktikaf tidak bisa di rumah, tapi harus di masjid. Baik, selanjutnya. Terus bagaimana kalau wanita ini tidak punya mahram? Ya jangan safar. Wanita boleh iktikaf tanpa mahram, tapi tidak boleh safar. Sehingga kalau nggak sampai safar, misalnya ke masjid kampungnya, yang dekat dengan rumahnya, insya Allah tidak masalah. Terutama ketika masjid itu antara wilayah laki dan perempuan dipisah, sehingga tidak akan terjadi interaksi dengan lawan jenis. Walhamdulillah, meskipun tanpa mahram masih bisa dilakukan. Apalagi kalau ada banyak teman-temannya yang wanita yang ikut meramaikan kegiatan Qiyamul Lail di masjid. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika di masjidnya tidak ada
kegiatan iktikaf khusus bagi wanita. Terus bagaimana? Anda mungkin bisa nyari masjid yang lain di sekitar Anda yang menyelenggarakan iktikaf khusus bagi wanita, tapi tidak sampai sejarak safar. Misalnya ada masjid tapi ya kurang lebih 6 kilo dari sini. Ya, baik Anda langsung bawa pakaian, berangkat ke sana, tidur di sana sampai 10 hari. Nggak pulang-pulang. Insya Allah kalau kemudian ada temannya, jumlah jamaah yang lain juga pada ikut, tidak masalah. Tapi kalau sendirian, sementara Anda tidak punya keluarga yang bisa menemani, kami sarankan sebaiknya pulang. Menghindari potensi fitnah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, eh, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Apakah itu berlaku untuk orang yang sudah wafat saja atau untuk orang yang hidup juga Ustadz? Dan apa syarat-syaratnya untuk bisa dibebaskan dari neraka? Jazakumullah khairan. Zahir hadis atau makna tekstual hadis menunjukkan bahwa hadis ini berlaku untuk mereka yang sedang menjalani Ramadan di tahun itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka. Sehingga si A bebas, si B bebas, si C bebas. Allah tunjuk beberapa orang bebas dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu setiap malam. Jumlahnya berapa, Pak? Wallahu a'lam. Tapi disebutkan dengan lafaz jamak, walillahi utaqa. Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari neraka. Nah, kita punya harapan semoga dari sekian banyak Ramadan yang kita jalani, mungkin puluhan malam Ramadan yang kita jalani, semoga kita termasuk mendapatkan jaminan itu, salah satu di antaranya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya tentu saja adalah menjaga tauhid, kemudian komitmen terhadap sunnah Nabi SAW, dan yang lain mengikuti ketaatan sebagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, dan beramal sesuai dengan dalil sebisa yang dilakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Pak Ustadz, saya mendengar di beberapa kajian Ustadz, apabila orang yang terhalang beribadah atau berbuat sebuah amalan, tetapi lebih besar rasa malasnya, kata Ustadz bisa jadi Allah tidak mau orang tersebut melakukan ibadah atau amalan tersebut. Pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai rasa tidak suka kepada salah satu hambanya? Apabila terjadi pada salah seorang hamba, apa yang bisa dilakukan agar Allah tidak membencinya? Karena rasanya kok seperti akhir dari segalanya apabila seorang hamba sampai tidak diinginkan ibadah dan amalannya oleh Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah mungkin Allah membenci hambanya? Jawabannya mungkin. Ketika hambanya ini layak untuk mendapatkan hukuman itu. Dan sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum bi'atsahum. Allah enggak suka orang ini berangkat. Allah enggak suka orang ini ikut berjihad. Sehingga ketika Allah enggak suka dia berada dalam barisan orang-orang ibadah, maka Allah buat dia itu malas. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan duduk saja kamu bersama orang-orang yang duduk, orang-orang yang malas. Sehingga ada di antara hambanya yang dia punya kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Rasanya malas sekali. Mau baca Quran kok berat, mau ibadah berat sekali. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya, sehingga Allah buat dia ini malas. Karena ketika
seorang hamba diberi kekuatan untuk rajin beribadah. Ini bagian dari tanda Allah berikan taufik kepadanya. Yang itu akan mengantarkan dirinya ke dalam surga. Maka Allah jadikan orang ini bekerja. Sederhananya kayak gini ya. Kalau Anda membuka lowongan pekerjaan, dan itu bergaji besar, ada banyak orang yang apply, mau terlibat, atau mau bekerja di tempat Anda. Siapa yang akan Anda pilih? Siapa yang akan Anda pilih? Saya akan memilih orang yang saya senangi. Baik dari sisi etos kerjanya atau ini. Dengan banyak penilaian yang Anda punya. Baik, fulan terpilih, ini terpilih, dan seterusnya. Kemudian, setelah mereka terpilih jadi karyawan di perusahaan Anda, lalu ada proyek. Proyek ini siapa yang menjalankan akan dapat tambahan. Ketika ada proyek, Anda akan memilih dari sekian puluh karyawan tadi. Cuman 5 orang misalnya untuk mengerjakan proyek itu. Nah, ketika Anda pilih, tentu akan Anda pilih yang terbaik agar proyek ini bisa berhasil dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Sehingga amal itu adalah Allah memberikan pekerjaan kepada hambanya. Dan pada waktu seorang hamba itu beramal, hakikatnya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berawal dari cintanya Allah kepada sang hamba. Maka ada disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah ketika mencintai hamba, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Lalu sahabat bertanya, wa masti'maluhu? Apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuwaffiqahu li'amalin salih qabla qabdihi. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum Allah cabut nyawanya. Nah, itulah yang bisa kita pahami bahwa hamba ketika dimudahkan untuk beramal, ini salah satu bagian dari tanda cintanya Allah kepadanya. Sebagaimana yang bisa kita simpulkan dari isyarat ayat di surat At-Taubah ayat 46. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Apakah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar kita tidak tidur sama sekali dalam 10 hari terakhir? Ataukah kita boleh tidur dulu dalam beberapa jam Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh tidur, bukannya nggak boleh tidur, boleh tidur. Dan kerjakan amal semampunya. Dan ketika kita tidur dengan niat untuk persiapan tahajud, insya Allah tidurnya bernilai pahala. Sehingga kadang ada sebagian orang yang tidur itu dengan harapan nanti bisa seger ketika sholat tahajud. Insya Allah berarti tidurnya ini berpahala. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan. Sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Masya Allah. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah boleh bertanya di luar tema Ustaz? Baik, satu aja insya Allah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya seputar zakat pertanian, tepatnya hasil persawahan. Pertanyaan pertama, kapan dikeluarkan? Apakah tepat setelah panen? Kemudian pertanyaan kedua, dalam bentuk apa dikeluarkan? Apakah bentuk asal yaitu gabah atau dalam bentuk beras? Pertanyaan ketiga, apakah boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang? Dengan alasan itu yang lebih mudah dan dibutuhkan oleh penerima zakat. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Nah, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah zakatnya pada waktu panen. Yauma hasadihi. Ini ada di surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya,
Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Jadi ini aneka bahan makanan dari tanaman yang Allah sebutkan. Lalu Allah katakan, kulu min thamarihi idza asmara. Silahkan kalian makan dari buahnya idza asmara, ketika dia berbuah. Wa atu haqqahu yaum hasadih, dan tunaikan kewajibannya ketika panen. Artinya bayar zakatnya ketika panen. Sehingga bayarnya tidak ditunggu 1 tahun, tapi ketika panen. Selanjutnya yang kedua, dibayarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sesuai dengan yang dipanen. Kalau panen kurma ya zakatnya kurma. Kalau panen gandum zakatnya gandum. Panen beras keluar zakat beras. Seperti apa berasnya? Beras dalam posisi masih gabah, belum digiling tapi sudah dikeringkan. Jadi setelah panen dirontokkan kan, jadilah gabah-gabah itu, terus dikeringkan, nah dikeluarkan zakatnya dari situ. Baik. Kemudian bolehkah dikeluarkan dalam bentuk uang? Jawabannya nggak boleh. Karena zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenisnya. Dan kadang orang itu aneh. Ya. Zakat mal itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi dia mengeluarkan dalam bentuk beras misalnya. Zakat mal, boleh nggak Pak saya konversi ke beras? Zakat mal kok dibuat beras? Udah dikasihkan ke uang. Tapi kayaknya lebih manfaat beras. Ini mikirnya gimana ya? Kadang saya itu sendiri bingung. Zakat fitrah yang seharusnya beras pakai uang, zakat uang yang seharusnya zakat mal yang seharusnya uang pakai beras. Lambok linear aja kan bagus. Zakat fitrah pakai beras, zakat mal pakai uang. Jangan dibalik-balik. Dan balik-balik seperti itu berbahaya. Dikhawatirkan mengancam keselamatan dari zakat. Sehingga Anda serahkan dalam bentuk gabah yang sudah kering, bayarkan kepada orang miskin yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Sepertinya pertanyaan sudah habis, Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.